Halo, apa kabar pemirsa? Salam jumpa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami sediakan untuk Anda. Berikut cuplikan berita utama. Bulog datangkan minyak kita sebanyak 95.000 liter. Jelang Paskah dan Ramadan, harga bahan pokok merangkak naik. Jalan alternatif rencana pengalihan arus lalu lintas Trans Timor Raya capai 80%. Berita utama tadi akan kami rangkai dengan informasi menarik lainnya. Bersama saya Venido. Dan saya Nina Nova, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur siap mendatangkan minyak goreng kemasan sederhana jenis minyak kita sebanyak 5 kontainer atau setara 95.000 liter. Menurut rencana, minyak goreng bersubsidi dari pemerintah ini akan tiba di Kupang sekitar tanggal 15 Maret 2023 untuk menstabilkan harga minyak goreng yang terus mengalami kenaikan. Minyak goreng kemasan bersubsidi dengan merek minyak goreng rakyat, minyak kita, yang dirilis pemerintah beberapa waktu lalu mengalami kelangkaan di pasaran, seperti di sejumlah pasar tradisional di Kota Kupang belakangan ini. Kalaupun ada, jumlahnya sangat terbatas dan harga jualnya pun tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang dipatok pemerintah. Menurut pengakuan para pedagang, minimnya stok minyak goreng membuat harga minyak goreng mengalami kenaikan. Untuk kemasan minyak kita ukuran 1 liter yang sebelumnya dipatok Rp14.000, kini naik menjadi Rp16.000. Karena memang masyarakat lebih memilih minyak kita ketimbang minyak goreng jenis lainnya karena harganya yang ekonomis. Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur, Eko Yoga Cahyo Utomo, mengatakan untuk menstabilkan harga minyak goreng di pasaran, Bulog dalam bulan ini akan mendatangkan minyak goreng minyak kita sebanyak 95.000 liter. Bulog memperkirakan sekitar tanggal 15 Maret 2023, minyak kita sudah tiba di Kupang kemudian langsung didistribusikan kepada para pedagang untuk dijual ke masyarakat sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Selain melalui para pedagang, minyak goreng bersubsidi ini juga dijual langsung oleh Bulog. Stok minyak kita itu yang merupakan minyak yang saat ini sangat diminati, itu kami mungkin untuk periode ini akan mendatangkan, sudah melakukan penebusan kurang lebih berapa kontainer? 5 kontainer. 5 kontainer ini sebanyak 95.000 liter. Itu diharapkan akan masuk sekitar estimasinya pertengahan bulan ini ya, 12-15. Nah, terhadap minyak kita ini seandainya nanti sudah masuk, kami juga akan jual, kita lakukan baik melalui pengecer maupun kami langsung secara canvassing. Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur meminta warga untuk bersama-sama mengawasi dan mengontrol agar harga minyak goreng rakyat atau minyak kita di pasaran sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi sangat penting agar pedagang tidak seenaknya menaikkan harga jual minyak kita yang dapat merugikan masyarakat. Dari Kota Kupang, Angel Ratu Daniel Nama, TVRI NTT. Pemirsa, menjelang Hari Raya Paskah dan bulan suci Ramadan, sejumlah komoditas bahan kebutuhan pokok di Pasar Impres Larantuka, Kabupaten Flores Timur mulai mengalami kenaikan. Pantauan TVRI di Pasar Impres Larantuka, naiknya harga komoditas kebutuhan bahan pokok ini telah berlangsung sejak seminggu terakhir. Meski demikian, kenaikan harga
tersebut masih dalam jangkauan nilai beli masyarakat, yakni pada kisaran 5 hingga 10% dari harga normal. Menurut Epi, salah satu pedagang bawang dan aneka sayur mayur lainnya, kenaikan yang sangat signifikan saat ini ada pada bawang merah dan bawang putih pada kisaran Rp40.000 untuk bawang merah. Sementara bawang putih dengan harga Rp45.000 per kilogram yang sebelumnya dijual pada kisaran Rp20.000 hingga Rp25.000. Sementara kenaikan lainnya pada cabai keriting dengan harga Rp50.000 per kilogram. Tomat yang sebelumnya Rp10.000 per kilogram kini naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Sementara itu bawang bombay dijual dengan harga Rp45.000 hingga Rp50.000 per kilogram. Bawang merah sudah dari minggu lalu, bawang putihnya baru kemarin. Nah, rata-rata penjualan per kilo hari ini berapa? Baru dari tadi pagi baru 2 kilo. Tidak, maksudnya per kilonya hari ini kena dijual dengan berapa? 40. Bentuk bawang Bawang merah, bawang putih. bawang putih 45. Sementara tomat dan aneka sayur mayur lainnya itu seperti apa? Tomatnya 20, 20. Wortel? wortel 20, Sementara cabai keriting? cabai keriting 50. Epi mengakui kenaikan ini disebabkan tingginya akan permintaan pasar dan keterbatasan stok barang akibat cuaca ekstrim melanda sejumlah wilayah Flores sehingga mengalami menurunnya produksi serta pasokan dari wilayah Sulawesi dan Surabaya terhalang karena cuaca ekstrim sehingga mempengaruhi lonjakan harga menjelang Hari Raya Paskah dan bulan suci Ramadan. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, salah satu cara mengintervensi harga di pasar adalah dengan menggelar pasar murah. Diskoperindak Timur Tengah Selatan masih menunggu permintaan dari warga untuk menggelar pasar murah tersebut. Harga beras di pasar saat ini melambung tinggi mencapai Rp17.000 per kilogram. PLT Kepala Disperindak KOP dan UMKM Melkisedek Nabuasa mengatakan, salah satu cara mengintervensi naiknya harga beras adalah dengan menggelar pasar murah. Sejauh ini, mereka belum menggelar pasar murah, alasannya adalah warga belum membuat permintaan kepada mereka untuk menggelar pasar murah. Setiap pasar murah yang digelar harus berdasarkan permintaan dari warga suatu desa atau kecamatan. Untuk anggaran penyelenggaraan pasar murah, tahun ini telah terjadi pemotongan sekitar 50% dari anggaran tahun sebelumnya. Walau begitu, mereka yakin masih mampu menggelar pasar murah, karena anggaran yang mereka siapkan saat ini sekitar Rp200 juta. Untuk pasar murah yang akan digelar nanti, kebutuhan yang mereka siapkan tidak hanya beras, tetapi juga kebutuhan lain seperti minyak tanah ataupun telur. Melkisedek mengatakan, walaupun banyak barang yang harus mereka siapkan, fokus mereka kali ini adalah pada beras karena harganya sangat tinggi di pasaran. Biasanya kami menunggu permintaan dari kecamatan atau desa yang untuk kita laksanakan di pasar murah, dan kami akan laksanakan di beberapa titik karena tahun ini anggarannya cukup, walaupun berkurang dari tahun lalu sekitar 50%, tapi untuk pasar murah dia sekitar 200-an juta untuk kita melakukan kegiatan pasar murah, tapi bukan khusus untuk beras. Kalau pasar murah nanti ada minyak goreng, bahan-bahan minyak goreng, gula pasir. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambu Galamawuran, TVRI NTT. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Nusa Tenggara Timur hari ini akan kembali sesaat lagi usai. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh.
masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, terima kasih masih terus bersama kami. Tingginya curah hujan di Kabupaten Sumba Barat Daya, warga diminta untuk tetap waspada dan lebih berhati-hati dengan melakukan mitigasi. Barat Daya hingga saat ini menyebabkan banjir di beberapa wilayah. Dari seluruh wilayah di Sumba Barat Daya yang terdampak banjir paling parah yaitu wilayah Pasar Wetombo di Desa Buru Kagu, Kecamatan Wewewa Selatan. Namun hingga saat ini Pasar Rakyat Wetombo yang selalu langganan terendam banjir belum mendapatkan perhatian dari pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya. Warga sempat mengaku Pasar Wetombo apabila digenangi air selalu dikunjungi oleh Bupati Sumba Barat Daya, Cornelis Kodimete, namun hingga saat ini tidak ada realisasinya. Selain itu, apabila warga melewati sejumlah wilayah hutan lindung yang padat, arus lalu lintas warga diminta untuk tetap berhati-hati. Apabila melewati hutan lindung Mata Lomboroko Raka dan hutan lindung sepanjang arah Waika Bubak. Di wilayah Desa Waimangura, Kecamatan Wewewa Barat, hingga saat ini intensitas hujan masih sangat tinggi. Bahkan sering terjadi kabut tebal yang sangat mempengaruhi jarak pandang apabila melintasi jalan utama negara Wetebula ke Waikabubak. Curah hujan yang masih sangat tinggi juga terjadi di wilayah Kecamatan Wewewa Barat sepanjang Desa Wekombak. Intensitas hujan masih sangat tinggi dan sangat berbahaya apabila warga melakukan aktivitas di luar rumah. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Samuel Boro, mengaku curah hujan tersebut akan terus berlangsung hingga minggu kedua di bulan Maret. Terkait dengan cuaca ekstrim juga akan mengakibatkan terjadinya kerusakan infrastruktur yang ada yang disebabkan akibat curah hujan yang cukup tinggi. Untuk itu sekali lagi kami mengingatkan kepada semua pihak ketika kita melakukan aktivitas di luar rumah untuk kita waspada terkait dengan angin, hujan yang juga tentunya akan berisiko terkait dengan aktivitas di luar rumah. Samuel Boro berharap agar aktivitas warga yang banyak di luar rumah untuk sementara waktu dikurangi karena curah hujan saat ini disertai dengan angin kencang dan petir. Oleh karena itu, untuk menjaga keselamatan untuk selalu waspada. Ia juga mengingatkan warga yang hendak menonton Pasola kedua di bulan Maret agar selalu waspada dengan selalu memperhatikan himbauan BMKG agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Dari Sumba Barat Daya, Freddy Ladi, TVRI NTT. Pemirsa, jalan alternatif rencana pengalihan arus lalu lintas Jalan Trans Timur Raya pasca longsor saat ini telah mencapai 80%.
Inilah suasana pengerjaan jalan alternatif rencana pengalihan arus lalu lintas Jalan Trans Timur pasca longsor di Takari. Kendati Kasatker PJN Nusa Tenggara Timur Azari Kasim saat dikonfirmasi terkait progres pengerjaan jalan ini enggan merespon. Tetapi berdasarkan informasi yang dihimpun, pekerjaan jalan ini diperkirakan telah mencapai 80%. Pantauan TVRI Nusa Tenggara Timur di Takari pada Kamis 9 Maret 2023, nampak jalan alternatif ini dari sisi Kelurahan Takari sedang dalam proses pengecoran rabat beton. Menyambung sisi yang sebelumnya sudah lebih dahulu dicor sepanjang 70 meter, sehingga pekerjaan coran rabat beton kali ini untuk memperlebar bahu jalan sesuai yang direncanakan yakni 8 meter. Di mana bahu jalan ini sebelumnya karena sisi tersebut rawan longsor sehingga hampir 10 hari dilakukan pembangunan bronjong terlebih dahulu. Kemudian dilakukan pekerjaan urukan material pilihan yakni material sirtu kali, kemudian dilanjutkan dengan urukan material sirtu gunung. Sementara itu di sisi lain yakni sisi jalan alternatif ini ke Desa Noelmina, nampak beberapa truk masih keluar masuk lokasi pengerjaan jalan ini dengan membawa material urukan di sepanjang jalur alternatif. Setelah menuang material urukan, kemudian beberapa alat berat melakukan pengurukan dan pemadatan untuk membentuk badan jalan alternatif. Adapun selama dalam pekerjaan jalan alternatif ini ada banyak kendala yang dihadapi. Dalam hal ini hujan yang terus mengguyur wilayah Kecamatan Takari sehingga semua proses pekerjaan terhambat. Kendala yang lain adalah jarak pengambilan sirtu kali dan sirtu gunung yang harus diambil di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Untuk diketahui bahwa jalan alternatif ini dibangun sepanjang 600 meter dan lebar 8 meter. Tujuannya adalah untuk mengalihkan arus lalu lintas Jalan Trans Timur Raya agar tidak lagi melewati lokasi longsor. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Baik pemirsa, warga Desa Noelmina meminta pemerintah agar mempercepat proses penanganan longsor Takari yang sudah hampir 1 bulan menimbun Jalan Timur Raya. Hampir 1 bulan longsor Takari menimbun sekitar 200 meter Jalan Trans Timur Raya. Sempat jalur lalu lintas tersebut lumpuh total. Tetapi berkat upaya dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN, jalur lalu lintas jalan tersebut bisa dibuka, walaupun melambat karena cuaca hujan dan material longsor yang masih menumpuk. Kendati demikian, dampak longsor tersebut masih dirasakan oleh masyarakat sekitar, seperti warga Desa Noelmina, Kecamatan Takari misalnya. Hampir sebulan sudah mereka mengalami dampak dari longsor tersebut. Mewakili warga Noelmina, Kepala Desa Noelmina Cornelius Riwujeta mengatakan sejak longsor terjadi, ada beberapa kepala keluarga yang terdampak langsung. Selanjutnya beberapa aktivitas masyarakat Desa Noelmina mulai terganggu hingga saat ini. Karena banyak kendaraan yang datang dari arah negara Timor Leste, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten TTU, dan Kabupaten TTS yang parkir dan mengantri di depan rumah warga. Kemudian setelah jalan mulai dibuka, warga terdampak debu sehingga warga terancam sakit ispa. Karena selain pekerjaan pembersihan material longsor dan kendaraan melewati lokasi tersebut sehingga menimbulkan debu, ia menambahkan anak sekolah SMP dan SMA juga mengalami dampak dari longsor tersebut, di mana karena lokasi sekolah berada di Kelurahan Takari dan akses jalan ke sekolah terhalang longsor sehingga anak-anak terisolir dan tidak bisa datang ke sekolah. Dari masyarakat, pekerjaan ini dapat berjalan lancar, kebetulan juga sementara sekarang sudah panas. Bisa selesai dengan cepat supaya aktivitas ini lancar. Ya itu berkaitan dengan alternatif juga, ya itu mungkin tinggal beberapa hari juga sudah selesai. Jadi kalau setelah selesai, mungkin lewat alternatif jadi pekerjaan di sini tidak terhambat dan lancar sudah. Ya. Ngaruh untuk seperti kami anak-anak yang mau ke sekolah, yang ke kantor terhambat di sini paling banyak, Pak. Oh, gitu. Kades Cornelis meminta agar pemerintah mempercepat penanganan longsor tersebut agar masyarakat bisa beraktivitas seperti sebelum longsor, terutama bagi anak-anak sekolah agar mereka kembali ke sekolah seperti sebelumnya. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT.
Sementara itu pemirsa, dampak cuaca buruk dan ketiadaan pelayanan dari dan melalui pelabuhan Aimere sehingga terjadi penumpukan kendaraan baik roda 4 maupun roda 2, roda 6 yang hendak menyeberang ke pulau lain. Pelabuhan Aimere kini terjadi penumpukan kendaraan yang hendak menyeberang akibat kurang lebih sebulan lamanya mengalami ketiadaan pelayanan akibat cuaca buruk. Angin kencang serta hujan deras dan gelombang tinggi yang melanda perairan Nusa Tenggara Timur sangat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat khususnya pengguna jasa pelabuhan. Selain menimbulkan penumpukan kendaraan, para penjual makanan dan minuman juga mengalami penurunan pendapatan akibat ketiadaan pembeli dan aktivitas pelabuhan lumpuh untuk sementara waktu. Pelabuhan Aimere merupakan titik sentral kedatangan kapal motor penyeberangan menuju Sumba dan Kupang, sehingga banyak pengguna jasa baik yang berasal dari luar NTT maupun lokal memilih menggunakan kapal feri milik ASDP untuk bisa berpergian. Lukman yang merupakan pengemudi kendaraan roda 6 asal Surabaya menuturkan dirinya sudah 2 minggu berada di pelabuhan Aimere akibat ketiadaan pelayanan penyeberangan dan dirinya berharap ada penambahan kapal feri untuk bisa melayani kebutuhan masyarakat sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan seperti saat ini. Dikembalikan lagi kayak sebelumnya, jadi seminggu bisa 2 trip gitu Pak. Asalnya kan jadwalnya hari Selasa sama Jumat toh. Jadi kalau satu minggu satu trip aja cuma kita yang susah di sini Pak. Bisa numpuk terus kendaraan. Selama ini udah 14 hari saya. Teman-teman yang lain sudah hampir 1 bulan. Ada tidak harapan supaya pengoperasian kapal itu ditambah? Harapan sekali saya begitu Pak. Biar nambah kapal lagi dari ASDP atau dari pihak Pemda setempat. Kayak di ND itu kan ada jadwal penambahan dari kapal Pemda loh. Harapan kita para pengguna jasa itu seperti itu. Kapal motor penyeberangan antar pulau dari dan melalui pelabuhan Aimere telah membuka pelayaran pasca cuaca mulai membaik pertanggal 10 Maret 2023 sehingga pelayanan bagi masyarakat bisa berjalan normal kembali. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, kondisi cuaca buruk masih terjadi di perairan Laut Aimere. Namun demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, nelayan nekat melakukan penangkapan ikan dengan mengabaikan keselamatan diri. Masyarakat nelayan yang mendiami pesisir pantai Aimere nekat melaut lantaran terdesak kebutuhan hidup dengan mengabaikan keselamatan diri di tengah cuaca buruk yang masih terjadi di Kabupaten Ngada. Hujan, angin, dan gelombang tinggi di lokasi penangkapan ikan tidak dihiraukan lagi oleh nelayan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan anak sekolah, apalagi diperburuk dengan harga beras yang melonjak naik di pasaran. Hanya sedikit nelayan saja yang berani mengambil resiko dengan melakukan aktivitas penangkapan ikan ke lokasi rumpon yang jauh dari pesisir pantai, di tengah ancaman cuaca buruk yang sewaktu-waktu bisa terjadi kapan saja. Pantauan TVRI, banyak perahu penangkapan ikan yang berlabuh di bibir pantai dan hanya sedikit perahu yang beroperasi, sehingga memicu harga ikan tergolong mahal dan masih sulit dijangkau oleh masyarakat. Tian Pedu merupakan salah satu nelayan yang nekat melaut menuturkan bahwa kondisi cuaca di lokasi penangkapan masih diwarnai dengan gelombang tinggi, tetapi tidak menyurutkan keinginan mereka untuk melaut agar kebutuhan keluarga bisa dipenuhi karena sudah beberapa minggu tidak bisa melaut akibat cuaca buruk. Memang kita takut juga toh, ya, namanya kita nelayan, terus kita punya kebutuhan, ya terpaksa kita harus melaut. Kondisi laut saat ini seperti apa? Ya saat ini mungkin belum aman, masih ngamuk di luar. Saat ini dan teman-teman dari Buton ini ada sekitar belasan, mungkin 12 biji. Nah, artinya hari ini kita bisa dapat 100 kilo lebih. Masyarakat nelayan sangat berharap agar cuaca segera membaik dan kondisi laut bisa kembali normal, sehingga aktivitas penangkapan berjalan kembali demi menstabilkan harga ikan serta pemenuhan kebutuhan hidup keluarga dan biaya anak sekolah dapat terpenuhi dengan baik.
Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Pemirsa, aparat Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan kembali menahan terpidana korupsi. Informasinya sesaat lagi usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Halo Sobat Digital, kenapa ya harus nonton siaran TV digital? Walaupun sama-sama menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama loh dengan TV streaming yang melalui internet, TV kabel, dan TV satelit. Siaran TV digital adalah bukan TV streaming yang menggunakan kuota internet, bukan TV kabel yang membayar iuran setiap bulannya, dan bukan TV satelit yang menggunakan antena parabola. Siaran TV digital itu gratis loh, masih menggunakan antena UHF biasa. Bila televisi di rumah kamu masih analog, pasangkan set-top box dengan teknologi DVB T2. Yuk beralih nonton siaran televisi digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Baik pemirsa, terima kasih masih terus bersama kami. Dan kita ikuti berita selanjutnya. Pemirsa, aparat Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan kembali menahan terpidana korupsi mantan Kepala Desa Taibone atas putusan kasasi Mahkamah Agung yang diterima aparat Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan. Kini terpidana dititipkan di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Soe. Kepala Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan Sumantri melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Samuel Otniel Sine mengatakan pihaknya dan tim kembali melakukan eksekusi penahanan terhadap terpidana Andreas Atib Besi, mantan Kepala Desa Taibone, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timur Tengah Selatan yang menyalahgunakan keuangan negara sumber dana desa tahun 2017 hingga tahun 2019 senilai 750 juta rupiah yang tercover dari sejumlah item kegiatan infrastruktur dan pemberdayaan yang tidak terlaksana seperti pengadaan perpipaan, pembangunan rumah bantuan warga, pembangunan jalan serta terjadi kekurangan volume pengadaan kawat besi untuk warga, pengadaan pintu besi pagar kantor desa, dan pengadaan fiktif bibit sayur untuk masyarakat. Terhadap perkara ini telah dilakukan penyidikan dan persidangan di Pengadilan Tipikor Kupang. Tuntutan dijatuhkan 5 tahun penjara terhadap terdakwa, diputus 3 tahun, sehingga upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi dan amar putusan menguatkan Pengadilan Tipikor Kupang. Hal ini dianggap tidak ada keadilan. Kami selaku penuntut umum melaksanakan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama terpidana Andreas Atib Besi. Yang bersangkutan adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan desa tahun 2017 sampai dengan 2019 pada Desa Taibone, Kecamatan Fatukopa, Kabupaten Timur Tengah Selatan.
Lawan TVRI di kantor Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan, terpidana Andreas Atibesi dijemput aparat Kejaksaan Negeri Timur Tengah Selatan tiba pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya mempersiapkan administrasi dan tepat pukul 16.00 WITA dilakukan eksekusi penahanan. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Pemirsa, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia TTU menggelar demo menuntut pemerintah dan DPRD setempat untuk merevisi kembali peraturan yang dibuat terkait pembatasan usia calon kepala desa. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Kepolisian Resor. Aksi demo Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI Cabang Keva Menanu Kabupaten Timur Tengah Utara digelar di dua lokasi, yaitu DPRD dan kantor Bupati TTU. Aktivis mahasiswa ini menuntut DPRD dan Pemda TTU segera merevisi Perda nomor 1 tahun 2022 dan Perbub nomor 148 tahun 2022 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkades serentak tahun 2023 mendatang. Menurut pendemo, dari kajian kritis mereka, ditemukan adanya praktek inkonstitusional dalam pasal-pasal khususnya tentang persyaratan usia calon kepala desa yang berpotensi mengangkangi hak dan kebebasan rakyat, yang mana disebutkan seorang calon kepala desa berusia paling rendah 25 tahun dan batasan umur paling tinggi 60 tahun pada saat mendaftar. Padahal dalam konsiderasi hukum yang menjadi dasar pembuatan Perbub, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tidak mengatur batasan maksimal tersebut. Menurut aktivis HAM Mahasiswa GMNI, pembuatan peraturan Pilkades serentak yang dilakukan oleh Pemda dan DPRD ini menggambarkan negara ini sudah tidak lagi didasarkan pada hukum, tetapi kekuasaan dan diduga ada juga kepentingan tersembunyi lainnya. Adalah minimum usianya 25 tahun. Minimum usianya 25 tahun. Tidak ada kalimat tambahan di situ yang kemudian menyatakan bahwa dengan batasan maksimum 60 tahun. Pertanyaan saya kepada pemerintah daerah, kenapa kemudian dalam Perda nomor 1 tahun 2022, tepat pasal 38 poin E, itu ada batasan umur maksimum 60 tahun. Dan di dalam Perbub nomor 48 pun ada batasan umur 60 tahun. Kajian yuridisnya seperti apa? Landasan yuridis yang dijadikan landasan fundamental untuk menciptakan perda ini apa? Usai diterima dan berdialog bersama Bupati dan Ketua DPRD TTU, para mahasiswa kemudian menyerahkan 3 poin pernyataan sikap, yaitu mendesak Pemkab TTU untuk merevisi Perda nomor 1 tahun 2022 dan Perbub nomor 148 tahun 2022. Mendesak Pemda dan DPRD TTU agar segera melakukan rapat luar biasa guna membahas revisi Perda dan Perbub tersebut, dan mendesak Pemda serta DPRD dan seluruh tim penyusun aturan untuk lebih kritis dan tidak berafiliasi politik. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Yosep Martin Praso, TVRI NTT. Pemirsa, seorang pria ditangkap tim Buser Polres Belo atas dugaan pencabulan anak di bawah umur. Kini pelaku ditahan di Mapolres Belo untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim Buser Polres Belo berhasil menangkap Abel Nunes, pria berusia 23 tahun yang nekat melakukan aksi pencabulan terhadap seorang gadis berumur 16 tahun. Pelaku ditangkap tim Buser di sebuah rumah di Desa Bakus Tulama, Kecamatan Tasifeto Barat. Saat penangkapan, pelaku tidak melakukan perlawanan saat dibawa ke Mapolres Belo untuk melakukan pemeriksaan. Penangkapan pelaku dilakukan atas laporan dari keluarga korban pada hari Selasa 7 Maret 2023. Saat ini pelaku sedang diperiksa penyidik PPA Polres Belo untuk mempertanggungjawabkan perbuatan bejatnya tersebut. Hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 pada pukul 15.00 WITA, kejadian tersebut dilaporkan oleh korban dengan dugaan persetubuhan anak di bawah umur, karena korban sendiri juga berumur 16 tahun. Jadi pada hari ini kami menangkap
tersangka di rumahnya di desa Bagus Tulama, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, dan sementara tersangka sudah kami amankan dan proses penyidikan sedang berjalan. Penangkapan pelaku berdasarkan laporan dari pihak keluarga korban yang mengadukan korban yang masih berusia 16 tahun. Saat ini pelaku ditahan dan sedang menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik PPA Polres Belu. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Pemirsa, sebagai upaya menggenjot PAD dari sektor pajak kendaraan bermotor, UPTD Dispenda NTT berkolaborasi dengan Satlantas Polresta Kupang melakukan upaya jemput bola dengan gelar razia di jalan protokol di Kota Kupang. Penerimaan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan asli daerah berperan sangat besar dalam pembangunan suatu daerah, tidak terkecuali penerimaan pajak dari sektor pajak kendaraan bermotor. Hampir semua masyarakat memiliki KBM, sehingga potensi pajak dari sektor ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Melihat potensi tersebut dan sebagai upaya jemput bola kepada masyarakat agar mempermudah proses pembayaran pajaknya, UPTD Dispenda Nusa Tenggara Timur Wilayah Kupang berkolaborasi dengan Satuan Lalu Lintas Polresta Kupang Kota, adakan kegiatan razia dan penertiban kelengkapan perpajakan dan kendaraan bermotor. Menurut Kepala UPTD Dispenda NTT Wilayah Kupang, Albert E. Parikas, esensi kegiatan tersebut adalah untuk mengingatkan masyarakat mengenai kewajiban membayar pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Kaitan dengan mengingatkan, termasuk sosialisasi, mengingatkan tentang kewajiban membayar pajak. Ini termasuk pelayanan di kemasyarakatan dengan cara jemput bola. Senada dengan Kepala UPTD Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Kupang Kota Kompol Immanuel Sakarias, Satlantas sebagai pendukung dalam berkolaborasi tersebut juga mengapresiasi dan menjadikan momen tersebut sebagai sarana untuk mengingatkan masyarakat mengenai kewajiban dan ketaatan dalam berlalu lintas. Kegiatan masalah operasi terpadu ya dalam rangka peningkatan PAD dari UPTD Samsat Kota ada meminta kepada kita untuk dampingi sehingga bisa realisasi mereka punya kegiatan. Nah, memang aturannya memang gitu. Setiap kegiatan apapun dari instansi terkait untuk di jalan umum ya wajib harus ada polisi. Sambil berjalan kita juga menghimbau. Di situ juga kita memprogram masuk. Kalau yang tidak pakai helm, dua-dua tidak pakai helm, kita amankan, suruh mereka pulang ambil helm. Yang tidak punya SIM, kita amankan, suruh urus SIM. Kalau masih di pengendara di bawah umur, kita amankan, suruh orang tuanya datang ambil. Agung Pras, Kristo Dapo, TVRI NTT. Manfaatkan lahan tidur seluas 50 hektare pada lokasi Civic Center untuk menghadapi krisis pangan dan inflasi ekonomi. Pemda Timor Tengah Selatan bekerja sama dengan PLN Bangun Sumur Bor. Bupati Timor Tengah Selatan Egu Sempiter Tahun melalui Kabak Ekonomi Seda Timor Tengah Selatan Ardi Benu menjelaskan, berdasarkan instruksi Bupati Timor Tengah Selatan untuk memanfaatkan lahan tidur dalam rangka menghadapi masalah krisis pangan dan inflasi ekonomi saat ini, maka pemerintah daerah Timor Tengah Selatan bekerja sama dengan PLN Ranting Timor Tengah Selatan untuk membangun sumur bor di Kelurahan Karangsirih, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka pengembangan hortikultura. Bertepatan dengan promo giat PLN untuk hortikultura, maka kita bangun kerjasama untuk membangun sumur bor dan listrik untuk memanfaatkan sisa lahan tidur sekitar 40 hektare untuk pengembangan hortikultura dalam rangka menghadapi krisis pangan saat ini dan kedepannya. Di area Civic Center ini ada seluas 148 hektar lebih, kurang lebih, dan sebagian besarnya belum dimanfaatkan sehingga dalam rangka menghadapi masalah krisis pangan, krisis ekonomi dan inflasi,
Bapak Bupati mengeluarkan instruksi Bupati untuk pemanfaatan lahan kosong, dan khusus untuk Civic Center ini kemarin di musim tanam 2022-2023 52 hektar dimanfaatkan oleh seluruh OPD dan beberapa SMA di Kota Sole. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur menggelar kirap sosialisasi terkait pemilu kepada masyarakat. Tahapan pemilu serentak tahun 2024 terus berjalan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT melakukan peluncuran program kirap di kantor KPU Kabupaten Malaka. Sebanyak 18 bendera dari partai politik yang diserahkan kepada pihak KPU Kabupaten Malaka untuk dikibarkan di wilayah Kabupaten Malaka sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat terkait pemilihan umum yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang. Kirap pemilu merupakan program nasional sehingga peluncuran ini dilakukan di 7 titik wilayah NKRI. Penyebarannya mulai dari Aceh, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Maluku Utara, Papua, dan NTT. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, Makarius Berenahak menjelaskan, mobil kirap yang sudah ditancap 18 bendera partai diserahkan ke Kabupaten Belu setelah KPU Malaka melakukan sosialisasi pendidikan pemilih umum kepada masyarakat selama 6 hari. Tahun 2024 adalah momen politik yang sangat penting. Karena kita menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak dalam tahun yang sama, pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD, dan dilanjutkan dengan pilkada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, Thomas Dohu mengatakan, kirap pemilu merupakan bagian dari sosialisasi dan pendidikan kepada pemilih. Sosialisasi itu menyebarluaskan informasi tentang pemilu, pendidikan pemilih terkait penyadaran terhadap hak dan kewajiban pemilih dalam rangka mensukseskan pemilu. Kirap pemilu juga sebenarnya ingin membangkitkan kesadaran partisipasi masyarakat terhadap pemilu di NKRI. Momen kompetisi antar partai politik untuk merebutkan kekuasaan yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, baik itu merebut ataupun mempertahankan, tetap dalam satu keluarga yang sama, satu darah yang sama, putra-putri bangsa Indonesia. Dan kita percaya Bapak Ibu Saudara-saudari dan kita semua yang hadir pada saat ini sama-sama menginginkan hal itu. Yosman Seran, TVRI NTT. Pemirsa, meskipun pelaksanaan Trihari Suci Semana Santa di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur masih menyisakan sebulan lagi, namun sejumlah kamar hotel di Larantuka rata-rata sudah penuh terisi oleh para peziarah. Esther Lawing, resepsionis, mengatakan hingga saat ini semua kamar di hotel ini sudah di-booking para peziarah, baik itu peziarah VIP maupun peziarah umum lainnya yang sudah melakukan pemesanan kamar di hotel ini. Sehingga untuk permintaan baru untuk kepentingan para peziarah Samana Santa tentunya tidak dapat dilayani lagi, mengingat ketersediaan kamar di hotel ini sangat terbatas. Sementara untuk pengamanan hotel bagi para peziarah, pihaknya tetap memberlakukan sesuai peraturan internal hotel yang berlaku selama ini sesuai SOP perhotelan, namun pihaknya tetap bekerja sama dengan pihak Polres Flores Timur, sehingga optimalisasi pengamanan di hotel untuk kepentingan peziarah Samana Santa benar-benar dijamin keamanannya. Kalau untuk kesiapan kamar, oke, kami siap, tetapi untuk bookingan ke depannya sudah full. Jadi setiap tahunnya itu kami sudah bagi dalam beberapa kuota untuk Polres, Pemda, Kodim dengan peziarah-peziarah lain.
Jadi kalau mau dibilang kesiapan, oke, sudah siap. Untuk diketahui pantauan TVRI di sejumlah hotel lainnya yang ada di Kota Larantuka, pihak pengelola menjelaskan kamar hotel sudah dipesan para peziarah Samana Santa yang sedianya akan terjadi pada 11 April 2023 mendatang. Dengan kondisi diprediksikan, peziarah Samana Santa tahun ini berpotensi jumlahnya jauh lebih tinggi jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pelaksanaan seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk tenaga teknis dengan menggunakan metode Computer Assisted Test akan dilaksanakan pada 17 Maret hingga 13 April 2023. BKN beserta Pansel masing-masing di instansi telah menyiapkan rangkaian penyelenggaraan seleksi. Peserta diharapkan melakukan pengecekan berkala terhadap jadwal dan lokasi ujian pada kanal informasi instansi yang sudah bisa diakses sejak 6 Maret 2023. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, seleksi akan dilaksanakan di UPT BKN Kupang. Menurut Kepala UPT BKN Kupang, Waisul Korni, waktu pelaksanaan dan instansi yang akan mengadakan seleksi diantaranya adalah untuk pemerintah Kabupaten Malaka, TTS, dan Rotendao pada tanggal 17 dan 18 Maret, Kemenkopol Hukum HAM, Kemenhan, Kemenpora, Kementan, ESDM, Kemenhub, dan Kemendikbud tanggal 18 dan 19, Kemendikbud, KLHK, Kemensos 21 Maret, Kemenperin, KLHK, KKP, PUPR, Kemenkominfo pada tanggal 22 Maret 2023. Dan kuota terbanyak yaitu Kementerian Agama pada tanggal 28 Maret hingga 9 April 2023. Itu yang menggunakan fasilitas KET kita di sini di kabupaten, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur itu ada 3 kabupaten, yaitu Malaka, Timur Tengah Selatan, terus Rotendao. Ada beberapa kementerian yang akan mengikuti seleksi di sini. Di sini nanti jumlah total keseluruhan di sini adalah 3.444 kalau tidak salah itu, lebih segitu. Yang paling banyak di sini itu nanti Kementerian Agama, karena mereka kan banyak satker mereka di kabupaten kota yang ada di NTT. Untuk pelaksanaan insya Allah kalau tidak ada halangan, ini sudah keluar jadwalnya tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan 8 April 2023. Untuk transparansi dan akuntabilitas, BKN menyediakan media live score serta real time yang ditayangkan secara langsung melalui YouTube official CAT BKN. Dari Kota Kupang, Agung Pras Kristodapo, TVRI NTT. Halo, Sobat Digital. Di daerahmu sudah ada sinyal TV digital belum? Ini cara mengetahui jangkauan siaran TV digital di daerah kamu. Pertama, download aplikasi Sinyal TV Digital di Play Store jika kamu menggunakan HP Android dan App Store untuk aplikasi iOS. Kedua, pilih aplikasi Play Store atau App Store di smartphone kamu. Ketiga, ketik di area pencarian aplikasi Sinyal TV Digital. Keempat, install aplikasi Sinyal TV Digital di smartphone kamu. Kelima, buka aplikasi Sinyal TV Digital kamu.
Kamu bisa mencari semua informasi sinyal televisi digital di aplikasi ini. Ketik daerah kamu di area pencarian, otomatis aplikasi ini memberikan informasi apakah sudah ada sinyal siaran televisi digital di daerah kamu. Di aplikasi ini, kamu akan mendapatkan informasi mengenai pemancar siaran digital, konten siaran digital, dan kekuatan sinyal digital di daerah kamu. Selamat mencoba Sobat Digital! Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Demi meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Kupang, sejumlah guru dan siswa sekota Kupang akan diberikan pendidikan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan siswa dan kualitas guru pendidik. Pemerintah Kota Kupang akan menggelar pelatihan kepada sejumlah guru dan siswa sekota Kupang yang akan dimulai 16 Maret mendatang selama 2 minggu. Adapun jumlah sekolah yang akan terlibat sebanyak 15 sekolah dasar dan 15 sekolah menengah pertama dengan jumlah guru sebanyak 30 orang dan siswa sebanyak 60 orang. Pelatihan pengembangan kemampuan ini akan dilatih oleh Profesor Yohanes Surya beserta tim yang dikenal berhasil melatih anak-anak Papua menjadi juara berbagai ajang lomba sains dan matematika di kancah dunia. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, Dumul Jami menyampaikan, siswa yang akan dilibatkan dalam pelatihan ini bukanlah siswa yang berprestasi, melainkan siswa yang terlemah di kelasnya. Ini menjadi hal yang menarik karena dalam pelatihan ini, tim Yohanes Surya ingin memperlihatkan bahwa dengan metode belajar yang baik dan tepat akan mampu meningkatkan kemampuan belajar siswa, di mana hal ini telah diterapkan di Papua dengan menghasilkan siswa-siswi yang mampu menjuarai Olimpiade Sains Dunia. Tetapi untuk siswa ini Pak Profesor Surya itu mintanya dari 60 siswa ini adalah siswa yang terlemah di kelasnya, bukan yang berprestasi. Jadi guru-gurunya itu yang high class, tetapi yang siswanya itu yang ada pada posisi bawah. Mau dibuktikan bahwa anak-anak ini kalau diajar betul itu pasti bagus, karena Tuhan menciptakan anak-anak ini dengan punya talenta yang berbeda-beda, tetapi pasti kalau dikembangkan bagus. Ia berharap dengan kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan kualitas guru dan siswa dalam belajar bidang ilmu sains dan matematika yang akhirnya dapat mendongkrak mutu pendidikan di Kota Kupang. Dari Kota Kupang, Simon Padang, Kristo Dapo, TVRI NTT. Baik pemirsa, puncak perayaan Hari Musik Nasional di Nusa Tenggara Timur 9 Maret 2023 cukup semarak. Kolaborasi dan ruang ekspresi dihadirkan bagi para seniman untuk dapat unjuk talenta masing-masing. Penjabat Wali Kota Kupang George Hajo menutup Floba Morata Got Talent dan seluruh rangkaian acara peringatan Hari Musik sekaligus membuka konser musik Pesta Floba Morata Kamis 9 Maret malam di salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Kupang yang berada di Kelurahan Fatululi. Konser musik Pesta Floba Morata ini menjadi puncak seluruh rangkaian acara peringatan Hari Musik Nasional di Nusa Tenggara Timur. Sajian aneka musik oleh para penyanyi Kota Kupang menarik perhatian dan menghibur undangan serta penonton. Para penonton yang didominasi orang-orang muda ini ikut berinteraksi setiap kali penyanyi membawakan lagu-lagunya. Suasana pun menjadi semarak dan cukup menghibur. Floba Morata Got Talent yang telah berlangsung sejak tanggal 8 dan 9 Maret menampilkan aneka talenta yang ada di Nusa Tenggara Timur, antara lain talenta penyanyi solo, duet, trio, grup, dan paduan suara, tarian kreasi dan tarian modern, permainan musik, stand-up komedi, fashion show, lomba jingle cinta rupiah, dan lain sebagainya.
konser musik dan ajang pencarian bakat Floba Morata Got Talent. Hari Musik Nasional tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diselenggarakan oleh Persatuan Artis Penyanyi, Pencipta Lagu dan Pemusik Papri Nusa Tenggara Timur juga menghadirkan edukasi dan sosialisasi musik sasando, Cinta Rupiah oleh Bank Indonesia, perlindungan hak penyanyi dan pemusik rekaman Indonesia, BPJS Ketenagakerjaan, dan lain sebagainya. Tim Liputan TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Tak lupa kami juga mengajak Anda untuk tetap mentaati protokol kesehatan guna mencegah COVID-19. Pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Anina Akmova. Dan saya Fenido pamit undur diri. Selamat petang dan sampai jumpa.